Mampus loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys, welcome back to my channel. So di konten kali ini saya bakal share setting kamera kontrol saya kayak apa gitu, karena ada beberapa orang yang nanya tapi belum sempat saya tunjukkan gitu ya. Tapi nanti setelah satu match ini ya guys ya, saya main satu match dulu, terus saya perlihatkan setting kamera kontrol saya kayak apa gitu, dan semoga membantu kalian. Mode challenge battle ini sebenarnya udah keluar ya guys ya, 2 versus 2 minggu yang lalu. Cuman dikeluarin lagi guys ya, mungkin karena masih happeningnya sama Archon Gashima gitu. Dan di sini saya pakai Oppa Rayleigh guys, udah lama saya nggak pakai Oppa Rayleigh. Saya kalau di League Battle pakai Olufio Onigashima sama Yongar, terus sama Char-Char yang belum pernah saya pakai gitu, kayak Marco. Oke guys, kayak ada God Usopp guys. Mampus loh, belum guys. Kita intip dia dulu guys. Ini salah satu yang enak di sini adalah kita bisa ngintip guys. Kita ngintip dia. Kita intip, kita bunuh aja. Dia kebal banget guys. Dia punya rawa-rawan tag. Kita intip lagi. Nggak perfect dodge, tapi berhasil kita hindari sih serangannya. Apa lu kucing? Kasih Jano lo. Olufio Onigashima guys. Ini apa lagi? Aduh, timingnya parah guys ya. Itu timingnya salah loh. Terlalu lama tadi saya ngedodge. Nggak langsung mati dong. Ada increase defense dia guys. Olufio Onigashima teman kita juga bagus guys mainnya. Main di sini ini agak beresiko ya, karena kita bisa kalah dengan cepat, tapi kita juga bisa menang dengan cepat ya. Aduh, tuh kan. Oke, kayaknya kita harus pakai Yongar guys. Oke, Yongar. Belum mati dong. Aduh, salah. Buru-buru guys, sorry. Mantap guys. Nice, Yongar guys. 2 Yongar. Ngapain lu? Dasar cucu durhaka. Cucu durhaka lu. Dasar cucu durhaka lu ya. Gak mau dengar sama kakek lu ya, menjadi angkatan laut malah jadi bajak laut lu ya. Ngapain tadi si kucing kenapa? Aduh. Emang anjing banget sih di luar sini. Emang di luar sini emang anjing banget ya guys ya. Iyalah, dia memang anjing kan guys ya. Itu bukan makian loh. Emang kenyataannya dia anjing aja gitu. Hapus loh. Aduh. Sakit juga guys ya. Aduh, tinju yuk. Mampus loh. Ada increase defense ya guys. Kita tahan dia guys, Ini era lama guys, pertarungan era lama. Aduh, gitarannya dong. Menang guys. Terlalu cepat guys ya. Masih RC19. Oke guys, kita MVP guys. Oke guys, sekarang kita masuk ke setting kamera kontrol. Saya akan menjelaskan sesuai dengan yang saya pahami ya. Kalian bisa lihat di sini horizontal kamera sensitivitas, yaitu pergerakan kamera dari kiri ke kanan, dari kanan ke kiri. Pokoknya dari samping lah ya. Namanya juga horizontal. Jadi di sini punya saya 5. Nah, kalau kalian pernah main PUBG atau game semacamnya, kalian pasti tahu bahwa setiap orang itu punya sensitivitas tangan yang berbeda. Nah, punya saya itu nyamannya di 5 gitu. Nah, kalau misalnya kalian ya, tangan kalian itu kalau kalian arahin ke samping, pergerakan kameranya itu ke samping terlalu cepat, otomatis horizontal kamera sensitivitasnya itu kalian turunin. Kalau misalnya terlalu lambat, ya kalian naikin. Terus vertikal kamera sensitivitas. Punya saya di sini 3 guys, karena pergerakan saya dari atas ke bawah, dari bawah ke atas, kan vertikal itu dari ini guys ya, dari bawah ke atas atau atas ke bawah sebaliknya. Itu terlalu ini guys, terlalu cepat gitu, makanya saya turunin 3, dan ini sesuai dengan kenyamanan saya gitu. Barangkali di antara kalian ada yang sama sensitivitas tangan kalian dengan saya ya, jadi kalian bisa ikutin.
Terus di sini kamera directional control. Di sini saya pilih normal. Kenapa? Karena kalau kita pilih inverted itu kameranya tidak akan sesuai dengan arahan kita. Kalau normal, kalian arahin ke kiri, kameranya juga ke kiri. Kalian arahin ke kanan, kameranya juga ke kanan. Kalau inverted sebaliknya guys, kalian arahin ke kiri, kameranya justru ke kanan gitu. Terus auto camera adjust gitu. Di sini saya offin ya, karena kalau saya hidupin, saya onin, itu pergerakan arahan kameranya itu tidak sesuai dengan yang kita mau. Jadi tidak 100% kita mengendalikan. Kameranya itu akan mengarah sesuai dengan analog kita. Kalau misalnya analog kita ke depan, otomatis posisi kameranya juga akan berfokus ke sana gitu. Akan berfokus ke depan. Kalau kita arahin ke kanan juga kameranya akan berfokus ke kanan gitu. Dan itu apa ya, sangat membahayakan gitu karena kita agak sulit untuk melihat posisi musuh di samping atau di belakang gitu. Jadi saya sarankan matiin aja guys ya, dan saya yakin banyak player yang matiin itu kok. Terus rotasi minimap ya, sesuai dengan namanya juga rotasi, artinya perputaran. Jadi saat kalian main kan di sudut kanan, kalau nggak salah di sudut kanan itu kan ada map ya, ada map. Nah itu kalau kalian hidupin, mapnya itu akan berputar sesuai dengan arahan kamera kalian gitu. Tapi kalau kalian matiin, maka mapnya itu akan diam aja gitu. Dan saya saranin kalian matiin aja gitu, biar kalian nggak pusing gitu lihat map yang berputar-putar gitu. Tapi kalau misalnya kalian lebih suka yang mapnya yang berputar-putar sesuai dengan arahan kamera, ya kalian hidupin aja ya. Terus virtual D-pad. Nah ini ya ukuran analog ya. Ukuran analog kalian pengen yang small itu small kecil, medium ya sedang, big yang besar ya. Itu hanya ukuran analog guys ya. Terus auto target kamera. Di sini saya matiin, saya offin. Kenapa? Karena kadang-kadang ketika saya mau nyerang musuh pakai skill ya, saya mau nyerang musuh pakai skill itu tidak sesuai dengan target yang saya incar. Misalnya ada dua target ya agak terlalu dekat, walaupun gak dekat-dekat amat, ada dua target. Saya misalnya target itu adalah God Usopp sama Sanji Royal Wedding. Nah, saya pengen ngincar God Usopp, tapi karena auto targetnya itu lebih ke Sanji, maka serangan saya justru mengarah ke Sanji gitu. Padahal God Usopp yang saya incar gitu. Makanya saya offin aja gitu biar target kameranya itu sesuai dengan arahan saya aja gitu. Jadi nggak auto. Terus display grid ini teman-teman ya, sudah saya review, saya cari perbedaannya, tapi begitu saya main nggak ada sama sekali gitu. Mau saya on, mau saya off, itu nggak ada perbedaannya gitu. Dan kalau kalian tahu ya, artinya display grid ini panduan arahan gitu. Jadi saya berpikir display grid ini mungkin hanya semacam panduan arahan kalau misalnya kita baru main gitu. Jadi kalau kita offin ya nggak ada ini guys, nggak ada panduan arahannya gitu. Makanya ya mau kalian onin mau kalian offin nggak jadi masalah gitu ya. Nah ini semoga membantu kalian yang mungkin dalam tanda kutip masih baru main atau newbie gitu. Membantu kalian yang masih bingung-bingung kenapa kamera kalian itu aneh banget pergerakannya, dan semoga ini membantu kalian. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton dan terus mendukung channel ini agar channel makin berkembang. Jangan lupa subscribe, dan sampai ketemu di video selanjutnya, dan stay santun.